Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil Gurril Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fil alamin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus BKM Masjid As-Salam, Yayasan As-Salam beserta jajaran dan pengurusnya, kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan hadirnya kita menghantarkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan pengajian kita setelah maghrib ini jama'atan marhumah, perkumpulan yang Allah rahmati. Allah gugurkan dosa dan salah kita, Allah kuatkan iman dan takwa kita, sehingga Allah dekatkan posisi kita dengan ridhonya. Dan mudah-mudahan siapapun di antara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Yang sehat semakin Allah berikan manfaat, sehingga Allah berikan kita waktu lebih panjang, beribadah lebih banyak, tidak salah dalam menerjemahkan ibadah yang Allah berikan kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita Allah akhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadiran, sampailah kita di hadis 182 dan 183 insyaallah pada bab ke-22, yaitu babun nasihah, bab yang terkait dengan nasihat atau nasihat, yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang Allah ceritakan melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anallaha yataghammadihur rahmah, mudah-mudahan Allah berikan curahan rahmat kepadanya, dan kita yang membaca ilmunya Allah berikan kita kesempatan menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Di kesempatan sebelumnya kita sudah bahas terkait nasihat yang diterminologikan agama. Rasul sampaikan kepada Abu Hurairah yang kita kenal adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, orang Daus, jadi sahabat Nabi yang kemudian Rasul juluki dengan julukan Abu Hurairah. Disampaikan Rasul, diulang oleh Abu Hurairah terkait ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. A berarti tidak, gama berarti kacau, balau. Kalau bahasa anak sekarang gabut. Beragama berarti enggak gabut. Beragama berarti tidak serampangan, bukan apa yang kita mau, tapi bagaimana yang kita mau Allah ridho, sehingga mendatangkan rahmatnya, mendatangkan keberkahannya. Maka agama dibangun dengan nasihat. Ditanya sahabat, liman ya Rasulullah? Sahabat bertanya, kalaulah agama itu nasihat agar tidak gabut, tidak kacau, tidak galau, liman ya Rasulullah? Nasihat itu buat siapa wahai Rasul? Qala, Rasul menjawab, pertama lillah. Nasihat itu untuk lillah, untuk Allah, seperti kita lebih mengenalnya. Cara mengenal Allah tidak jauh dengan cara mengenal diri kita. Di padang Arafah, puncak proses ibadah haji, itu batal hajinya, diulang tahun berikutnya kalau dia tidak wukuf di padang Arafah. Imam Syafi'i mewajibkan kembali dan gak boleh wafat. Coba bayangin, gak boleh wafat. Itu artinya wukuf di padang Arafah menjadi syarat mutlak kita haji. Namanya padang Arafah. Arafah berarti mengetahui. Mengetahui siapa? Mengetahui siapa penciptanya. Maka man arafa nafsahu, siapa orang yang kenal dirinya, tahu dirinya, faqad arafa rabbah, dia sedang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Allah. Dikasih kesehatan tapi tidak berjamaah, dikasih rezeki yang masih cukup, selalu sibuk, bahkan sholatnya tertunda dan terlalaikan. Di WhatsApp suka ada yang ngirim, ada jembatan jalan lurus mulus, tapi di tengahnya ada bolongan, seperti jalan yang kita lalui, suka ada bolongan. Pas kita deketin bolongannya, tambah deket, tambah rusak, kita buka lagi, ada tulisan. Ya, di bolongan itu kecil lama-lama besar kalau di zoom. Apa tulisannya? Cari apa sih di dunia sampai enggak sholat? Nah, mencari apa kita? Sampai sholat ditinggal. Ini artinya nasihat untuk kita lebih mengenal Allah. Duduk kita di Masjid As-Salam, saudara kita nanya gimana besok ya, kita lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Ya, teman kita yang ngajak ngobrol, subhanallah, 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 subhanallah. Kecuali ya besok ada acara yang urgen, ya butuh penegasan dan seterusnya. Mengenal Allah. Yang kedua, wali rasulihi, mengenal Rasulnya. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Kalau kalian nanti mimpi tidur setelah sholat isya di Masjid As-Salam, di rumah mimpi ketemu Nabi, Nabi udah sampein, fa inna syaitana, sesungguhnya setan itu la yatamassalu bi, tidak mungkin bisa menyerupai aku. Jadi yang bapak lihat, yang bunda lihat, yang ayah lihat itu Nabi betulan, itu Rasul sesungguhnya, karena setan tidak bisa menyerupai wajah Rasul walaupun dalam mimpi kita. Tapi buat mimpi ketemu Rasul, kita harus tahu dulu ciri fisik Rasul. Rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa. Bahkan di kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah, jangankan wajah, jangankan rambut, jangankan bentuk tubuh, jangankan cara berjalan, ubannya saja, uban disebutkan ubannya berapa lembar. Pak, kalau ngelihat uban kira-kira dari jauh apa dari dekat? Kira-kira nih, istri kita bilang, papa belum ubanan nih, masih muda. Kata istri kita, ngelihatnya dari depan pintu, kita di depan motor, panggil, sini mas, sini. Kalau ngelihat uban itu jangan dari depan pintu. Nih, lihat nih rambut papa nih, nggak ada ubannya, masih muda. Anak kita udah 4, cucu udah 14. Muda dari mana? Coba bayangin, untuk ngelihat yang namanya uban harus dari dekat. Berarti yang menulis itu kenal Rasul, tahu Rasul, melihat Rasul. Maka lillah, nasihat itu untuk kita mengenal Rasulullah. Rasul baik cuman bukan sama orang doangan. Kalau kita kan CS ketemu CS, baik nggak Pak? Kita ketemu CS kita nih, sohib kita, baik nggak? Baik, ngopi, ngeteh, CS, sohib. Tapi kalau ketemu musuh, ya bukan musuh dah, apa kayak dah, rival. Dulu ngelancong bareng dulunya, meskipun jadi pemenang, ya mantan, ya itu enggak seperti sohib, itu kita. Tapi Rasul luar biasa. Nih bapak, ibu ke Masjid As-Salam, ya, terus diludahin orang, jadi ke Masjid As-Salam nggak? Kira-kira ini mau ke Masjid As-Salam diludahin orang, kira-kira ke masjid apa bawa golok? Apalagi diludahinnya setiap hari. Kita mungkin sekali 2 kali nggak apa-apa, 3 kali. Besok ke Masjid As-Salamnya udah bawa parang. Mana yang ngeludahin? Tapi Rasul nggak begitu. Baik, tapi bukan cuma manusia. Rasul baik dengan mana? Nabatat, jamadat, bukan sama manusia doang, tumbuh-tumbuhan. Nabi sampaikan, man qata'a sibrotan,
Siapa yang memotek dahan ranting, habis makan di Padang, habis mampir di warteg, makan giginya kesilitan, nggak ada tusuk gigi, sambil jalan sambil motek tuh ranting pohon, namanya nyelit, dipotek. Kata Nabi, man qata'a sibratan, siapa yang motong nggak pakai izin sama yang punya, sawaballahu ra'sahu 'alan niran, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Rasul baik juga sama pohonan. Rasul baik dengan jamadat, benda-benda mati, batu. Anak muda kalau ketemu apa tuh? Ada botol aqua, tendang sana, tendang sini. Ada batu, tendang sana, tendang sini. Rasul enggak. Karena Rasul mendapati ada batu yang kemudian sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada batu yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Ada tembok yang kemudian menangis ketika ada bangsa Romawi bawa mimbar. Itu Ustuwanatus Sarir, tempat Nabi nyender. Ketika mimbar dari bangsa Romawi ini datang, nangis dia. Khawatir Nabi nggak mau nyender lagi. Nabi baik dengan manusia, baik juga dengan alam sekitarnya. Wali amatil muslimina amah, nasihat itu untuk kita sesama muslim. Itu kemarin. Kita lanjutkan yang kedua, terkait agama adalah nasihat. An Jarir ibni Abdillah, disampaikan dari sahabat Nabi bernama Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku di Jarir bin Abdillah dibaiat, ditegesin sama siapa? Rasulullah, oleh Rasulullah. Apa yang dibaiat? Apa yang ditegaskan Rasul kepada Jarir? Kalau kita masuk satu komunitas ataupun institusi, itu biasanya suka ada fakta integritas. Kita menyetujui, kita patuh dan taat, kita mendukung dengan perubahan dan perbaikan misalnya, maka ada yang namanya fakta integritas. Ini Jarir beriman, mukmin, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ketemu Nabi, bayatu, aku dibaiat, diingetin. Dengan apa? Satu, ala iqamis shalah, disuruh terus untuk mendirikan sholat. Yang kedua, wa itaiz zakah, terus untuk ita, memberikan, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wan nushu lil muslim, tetap wan nushu, memberikan nasihat likulli muslimin, kepada setiap muslim. Muttafaqun alaih, disepakati oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau muttafaqun alaih, tangannya kudu begini, dua, Imam Bukhari sama Imam Muslim.
Kalau rawahul Bukhari satu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari satu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim satu. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah satu. Rawahu Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi satu. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ibnu Ahmad satu. Hadis ini sahih di kitab Sahih Bukhari berarti satu. Hadis ini sahih di kitab Al-Minhaj Libnil Hajjaj yang menyebutkan Imam Muslim satu. Tapi kalau muttafaq alaih dua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksudnya? Baiat ini, teguran ini, peringatan ini kepada Jarir bin Abdullah. Kita lihat. Qalal muallifu rahimahullah. Berkatalah penulis kitab ini, siapa? Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Bahwasanya Jarir Ibni Abdullah didatangi Rasul ketika itu, bayatun Nabi, aku dibaiat Nabi, diingatin Nabi, ala iqamati shalah, untuk mendirikan salat, wa ita'i zakat, terus membayar zakat, wa nushu likulli muslimin, terus menasihati orang muslim. Hadihi salah satu asya. Baiat Nabi, peringatan Nabi, penegasan Nabi, ala hadihi salasah, pada 3 titik, pada 3 hal. Yang pertama, 3 hal itu mencakup hakun lillah, hak kepada Allah. Yang kedua, hakun li adami, hak sesama manusia. Yang terakhir, hakun mustarak, hak keduanya, ya hak kepada Allah, ya hak kepada kita sesama manusia. Artinya Nabi ingin menunjukkan ada hak kita kepada Allah harus kita penuhi. Ada kewajiban kita kepada Allah harus kita penuhi. Apa itu? Salat, salat, salat. Ada kewajiban kita kepada sesama manusia. Apa itu? Punya duit 10.000, maka ada hak orang lain di dalamnya. Punya duit 100.000, ada hak orang lain di dalamnya. Punya duit 1 juta, ada hak orang lain di dalamnya. Maka ita'iz zakah, keluarkan sedekahnya. Itu berarti hak kita sesama adami, sesama anak Adam, sesama manusia. Yang ketiga, hakun mustarak, kewajiban yang saling terkait keduanya bersamaan, yaitu hak kita, kewajiban kita kepada Allah, hak kita, kewajiban kita kepada manusia. Apa itu? An-nushu likulli muslimin, menasehati kepada sesama muslim. Maka Imam Nawawi menyebutkan wan makna iqamis shalah, arti dari mendirikan salat sebagai bentuk hak kewajiban kita kepada Allah, ayyatiha bihal insan mustaqiman, setiap manusia harus mustaqiman. Apa itu? Continue, istiqamah, terus menerus, ala wajhil matlub, dari apa yang diminta Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita dikasih sehat, salat. Dikasih umur panjang, salat. Dikasih rezeki anak cucu mantu, salat. Dikasih pensiun tapi masih bisa umur panjang, salat. Fayuhafizu 'alaiha, maka wajib bagi kita menjaganya. Bagaimana caranya? Fi awqatiha, eksekusi pada waktunya. Kita tahu nih, ya, udah mulai gelap-gelap dikit berarti mau maghrib. Udah mulai kelam berarti mau isya. 5:30, ayo berangkat. 1/4 jam lagi azan. Berangkat boleh, boleh, tapi jalannya menuju masjid. Sekalian jalan boleh. Tapi kalau berangkat ya 1/4 jam lagi langsung ke tol ke tol, di mana mau sholatnya kalau ada rest area. Jadi kita jaga itu setiap waktunya mustaqiman, istiqomah. Kapan? Di waktunya. Wa yaqumu bi arkaniha wa wajibatiha. Terus kita dengan syarat dan rukunnya. Wudhu kita jadikan isbag, sempurna. Kemarin-kemarin kumur-kumur, kemarin-kemarin. Sekarang sampai bunyi. Karena ulama bilang yaminan wasimalan, dorong airnya ke kanan, dorong airnya ke kiri. Kenapa? Yaghfiruz dzunub, akhrajallahu dzunubana. Allah keluarkan dosa-dosa yang ada di mulut kita. Biasanya muka sekarang ratain, sempurnakan sampai nggak ada sisanya. Agar apa? Dosa-dosa dari wajah kita. Mata kita ngelihat bini tetangga nggak sengaja, cuman sering kita ngontrol tetangga kita dengan alasan menjaga stabilitas dan keamanan ya tetangga. Cuman kadang-kadang kita keterusan, misalnya ini keluar dosanya. Wudu ya sampai tangan, sampai siku, ya, nggak usah takut basah, udah basahin juga nggak apa-apa semua. Kadang ada yang takut-takutan, ya. Kenapa? Tangan ini boleh jadi, maaf, ini suka nyenggol di kereta, di bus, ngalahin orang. Kemarin ketika umroh pengen nyium Hajar Aswad, dorong orang. Padahal ibadah itu syaratnya cuma satu, adamul ida, nggak boleh nyakitin orang lain. Nengokin orang sakit bawa durennya duren musangking, durennya kecil, baunya se-RT, tetangganya enak, yang dibawain mah demen, tetangganya enggak doyan duren. Itu berarti beribadah pengen nyenengin orang tapi nyakitin orang. Besok-besok itu duren musangking ya, yang sekilonya 1,5 juta, ikat dulu, ikat di plastik, yakinkan nggak keluar baunya, baru bawa. Iqamis shalah. Salat kita bukan hanya mendirikan salat, tapi kewajiban-kewajiban di dalamnya mengikat. Contoh nih. Wa min hadza bin nisbati lirrajuli iqamatis shalah. Maka dengan ini Nabi bicara tentang mendirikan salat. Apa itu? Fil masajid ma'al jamaah. Lihat bahasanya. Bin nisbati lirrajuli. Nabi menegaskan bin nisbah, khusus lirrajuli, orang laki, khusus bapak-bapak.
Kalau sholat itu fil masajidi ma'al jamaah, sholatnya di masjid berjamaah, itu namanya bapak yang soleh, suami yang soleh. Tapi kalau sholatnya di rumah berarti suami yang solehah. Kok solehah di rumah? Ya karena Nabi menganjurkan sholatnya itu di mana? Di masjid berjamaah. Fa idza hada min iqamatis shalah, inilah aplikasi kita mendirikan sholat ma'al jamaah, kita berjamaah. Sebab inda ba'dil ulama, hampir semua ulama menyatakan fa innam ghairal jamaati, orang yang sholatnya tidak berjamaah batilah mardudah alaih, sebetulnya salatnya batil, ya, salatnya tidak sah, salatnya mardud, tertolak. Nabi setelah salat berzikir, berbalik badan, ketika itu dilihat, ya, ini mana nih, aina pul, ditanya aina pulan, aina pulan, aina pulan, si pulan kemana? Kemana yang namanya Abdullah bin Umi Maktum? Ada yang nyaut, sakit ya Rasul. Tanya dia sakit apa? Ditanya, ternyata bukan sakit. Laisa li qiyadah Rasul, saya nggak punya teman yang nuntun saya. Emang kemana? Sakit Rasul. Berarti yang sakit yang nuntun dia, karena Abdullah bin Umi Maktum matanya buta, nggak bisa ngelihat. Kalau ke masjid dituntun, ternyata hari itu yang nuntun sakit. Apa kata Nabi atas ma'un nida? Tanya sama dia, apakah dia mendengar suara azan? Bala ya Rasulullah, iya Rasul, saya dengar. Fa'ajibhu, biar kata nggak ada yang nuntun, biar kata matanya buta, fa'ajibhu, tetap harus ke masjid berjamaah. Sampein. Besok kalau dia nggak ada lagi, kata Nabi, la ukharribanna buyutakun, aku bakar rumahnya. Meskipun nggak ada ceritanya Nabi ngebakar rumah sahabat, tapi statement Nabi menunjukkan ini penegasan laki, bapak-bapak, semua kaum pria, maka sholatnya di mana? Di masjid dan berjamaah. Faman taraka sholatal jamaah fala uzra. Dulu banyak orang yang minta dispensasi tapi enggak dikasih sama Nabi. Satu nih, salatnya di mana? Di masjid berjamaah. Yang kedua, jamaah juga la jama'ataini fil masjidi, enggak ada dua jamaah di dalam masjid. Kalau imam masih tahiyat akhir baru sampai ikut, nggak usah bikin jamaah baru. Begitu masuk telat, lihat-lihat, oh imam udah selesai, tapi di pojok ada yang jamaah, ikut. Ya. Kadang-kadang punya komunitas sendiri, bikin sendiri, bikin lagi sendiri. Padahal ada jamaah, meskipun sudah masbuk, harusnya ikut jamaah. La jama'ataini fil jami'i, tidak ada dua jamaah dalam satu masjid. Walal witrani, tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Wa ita'iz zakah, salat yang kemudian dihantarkan Nabi melahirkan ita'iz zakah, hak kita kepada sesama manusia. Dengan cara apa? Dengan kita mengeluarkan zakat. Kenapa?
yakni i'ta'uha limustaqihiha, memberikan kepada yang berhak. Maka suka ada yang namanya jemput zakat. Belakangan banyak yang namanya OPZ, organisasi pengelola zakat. Ada yang namanya LAZ, lembaga amil zakat. Ada yang namanya Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Belakangan lahir istilah baru namanya Jiswaf, zakat infak, ya, Jiswaf, zakat infak sodakoh dan wakaf. Ustadz, saya mau jual 17 pintu villa saya, 17 pintu villanya. Punya siapa? Warisan, Tan. Alhamdulillah, ayah ninggalin ini. Ini ngurusinya capek, 17. Ya. Kebanyakan dijual barangnya, diambil semua. Jarang yang ingat dari mana hartanya, padahal hasil orang tuanya. Pertanyaannya, orang tuanya dapat apa? Dulu dikit-dikit orang tua milir, mikul, semeter 2 meter dijual, dibeli. Semeter 2 meter ada yang jual, dibeli. Lama-lama punya lahan banyak juga. Buat siapa? Buat anak. Anak sekarang bukan semeter 2 meter, ngabisin banda babanya. Begitu dijual dia lupa hartanya ini bekas siapa? Bekas orang tuanya. Harusnya ada jiswab, ada unsur wakaf. Dari penjualan 17 pintu ini, ya, ada 2,5% itu untuk hak orang lain. Ada 10% buat apa? Wakaf. Agar apa? Pahalanya tetap ngalir. Ke siapa? Orang yang ngasih 17 pintu. Kan 17 pintu 2,5% masih ada sisanya. 10% masih ada sisanya. Banyakan siapa yang dapat? Banyakan anaknya ketimbang bapaknya yang susah payah. Nah, ini artinya ada ita'i zakah, kita memberikan hak-hak kepada yang berhak dalam kehidupan kita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, hak yang bersama mustarak, kewajiban bersama, an-nushu likulli muslimin, menasehati kepada setiap orang muslim. Maka huwa syahid bihadad dalil, inilah menjadi persaksian kita kepada Allah nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita enggak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Tangan. Yang saksi apa? Kaki. Sekarang masih bisa? Bisa. Maka berikan hak mustarok. Apa itu? Nasehatin. Nah, jangan kebanyakan main game. Mengapa? Ada judi di dalamnya. Ya. Beli ini, beli itu, kontrol. Karena belinya, mohon maaf, nggak langsung sama orang tuanya, tapi melalui virtual akun yang nanti ketagihnya ke orang tuanya. Ini penting. Penelitian terakhir, judi online banyak dilakukan oleh siapa? Pelajar, mahasiswa, anak-anak kita, bukan orang tuanya. Maka wanusulil muslim, waktunya sholat, waktunya main HP, waktunya main bola, waktunya berjamaah. Kapan? Ketika Allah memanggil kita.
kita. Hayya 'alas shalah. Ayo salat, salat. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, kesehatan yang lebih, sehingga kita bisa beramal yang lebih banyak, mengumpulkan bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bakafa bil mauti wa'izo. Kalau udah mati, itulah nasihat kita. Tak ada lagi yang dapat kita harapkan kecuali fa'akum minas salihin. Kita menjadi orang soleh dan bisa bersedekah. Allah panjangkan umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nasihatallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.